ayat ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Robmu, Tuhanmu, penciptamu, pemilikmu, Robmu itu gak pernah ninggalin kamu, gak pernah benci sama kamu. Kalimatnya kamu, artinya japrian, khusus secara personal touch. Bukan kepada kalian. Kalau kalian ma wadda'akum rabbukum wa ma qala. Kalau kalian broadcast, tapi ini japrian banget nih. Allah lagi ngomong kepada Rasulullah SAW secara pribadi. Nah, ayat ini ternyata bukan cuman buat Rasulullah sendiri, tapi juga buat kita. Ketika kita ngerasa sendiri, kan kalau rame-rame gak ada istilah ngerasa sendiri ya. Aku lagi kesepian bersama teman-teman, kan enggak ya? Yang namanya kesepian sendiri. Aku lagi kesepian bersama pasangan, kan enggak mungkin kan ya? Yang namanya kesepian pasti Jovisa. Istilah lebih smooth. Enggak tega bilang jomblo. Jovisa, jomblo fisabilillah. Jadi kalau yang namanya sepi atau kayak lonely gitu pasti sendiri. Sehingga kalimatnya kamu, engkau. Nah ayat ini selain berlaku buat Rasulullah SAW secara konteks, dia juga berlaku buat kita dalam masalah-masalah pribadi kita. Dalam kasus-kasus kita yang macam-macam tuh. Allah kayak ngasih tahu ke kita, hambaku, kamu jangan patah semangat. Aku gak pernah ninggalin kamu. Hambaku, kamu jangan pundung. Aku gak pernah marah sama kamu. Hambaku, kamu jangan nyerah. Aku gak pernah ninggalin kamu. Hambaku, jangan putus asa, aku gak pernah marah sama kamu. Jadi kalimat ma wadda'aka rabbuka wa ma qala ini, kalau kita tafsirkan ke ayat-ayat yang lain itu banyak banget. Salah satu ayatnya, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala itu apa? Salah satu tafsirannya. Al-ayah bil ayah kalau bahasa tafsir ya, memahami ayat dengan ayat. Allah gak pernah marah kepada hamba-hambanya. Salah satunya, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Ini bukti kalau Allah gak pernah marah. Kita udah banyak dosa, asrafu ala anfusihim, yang dosanya itu udah gak kehitung, dosanya itu udah kelewat batas, dosanya itu udah berlebih daripada yang normal orang lain lakuin. Apa dosa yang normal? Dosa lupa, dosa gak sengaja, itu dosa normal. Tapi ini sengaja dosa besar berulang-ulang dalam waktu yang cukup lama, bertahun-tahun. Itu namanya asrafu ala anfusihim, udah melampaui batas. Udah segitunya kita ke Allah, Allah masih manggil kita, ya ibadi, wahai hambaku. Itu bukti kalau Allah itu wa ma qala, gak benci sama kita. Allah tuh gak pernah benci sama kita. Kalau Allah benci sama kita, maka ketika kita bikin dosa sekali, itu jadi kayak ada alasan banget buat Allah langsung mencelakai kita tuh kan. Jadi bukan saya loh ya yang zalim, dia emang kayak gitu, pantas dibinasain, langsung dibinasain. Kalau Allah udah kayak ada masalah pribadi gitu sama kita. Kan beberapa teologi, beberapa ideologi meyakini bahwa dewa juga kadang-kadang ada masalah dengan hambanya gitu kan, dengan kayak manusia gitu. Ada beberapa mitos lah ya, termasuk mitos di orang Arab jahiliyah bahwa kadang-kadang dewa mereka tuh kayak ada urusan pribadi, ada sebel pribadi gitu, kayak nyimpan gitu sama manusia sehingga balas dendam. Jadi dewanya balas dendam. Kalau Allah tuh nggak gitu. Wa ma qala, gak pernah benci sama kita. Gak pernah benci sama kita. Walaupun kita asrafu, dosanya udah banyak banget, Allah gak benci sama kita. Bukti gak benci, Allah masih manggil kita dengan kalimat, ya ibadi, wahai hambaku. Padahal kan yang pantas disebut hamba itu kan yang menghambakan diri kan. Yang ibadi itu berarti yang beribadah. Nah kita gak pernah beribadah, kok dipanggil ibadi? Ini berarti Allah tuh sayang sama kita. Sholat dulu sekian tahun jarang. Sampai kita mau masuk masjid itu kayak kagok banget gitu. Masuk masjid kayak masuk dunia lain. Oh, ini masjid ya. Oh
Aku merasakan aura yang apa gitu. Terus baca Quran merinding sendiri. Kenapa? Karena bacanya malam Jumat surat jin. Jadi kayak gitu-gitulah, banyak magic-magicnya, klinik-kliniknya. Kenapa kita kagok banget dengan agama, mau ngomong agama itu kayak rasanya tuh serius amat, jadi kayak nggak asik ngomong agama itu jadi kayak kaku gitu. Seolah-olah kalau kita mau memuji Allah itu malu-malu. Mau bilang alhamdulillah aja malu-malu. Giliran bilang makasih, hatur nuhun, kita nggak pernah malu. Kenapa bilang hatur nuhun, makasih, thank you, syukran, nggak malu. Sementara bilang alhamdulillah malu, saking kagoknya kita dengan agama, dengan Allah. Jadi kayak bilang makasih ya Allah tuh kayak malu gitu. Kalau bilang makasih ke teman, kita biasa aja, thanks bro gitu, biasa aja. Tapi kalau ya Allah makasih atau jazakallah. Alhamdulillah gitu kok jazakallah. Alhamdulillah gitu tuh kayak rasanya sungkan gitu, malu-maluin. Kenapa? Karena bertahun-tahun kita jauh dari Allah. Tapi Allah masih manggil, ya ibadi, wahai hambaku. Ini bukti teman-teman, kalau Allah itu ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Istilahnya Rob lagi. Kenapa Rob Ustadz? Kenapa enggak Allah? Ma wadda'aka Allahu wa ma qala. Ini kalau kita mau bedah lebih dalam lagi ya. Gak apa-apa sekali-kali kayak gitu. Agak-agak mendalam. Nih ya kalau kita bedah. Kenapa ada istilah Rob rububiyah bukan Allah? Ma wadda'aka Allahu wa ma qala. Sebagaimana ketika Allah memperkenalkan diri kepada Musa, yang pertama itu bukan nama, tapi peran. Inni ana rabbuk. Inni ana rabbuk. Itu ayat pertama. Ayat berikutnya innani anallah. Kenapa Rabb dulu baru Allah? Kenapa peran dulu baru nama? Ini nih jadi persepsi berpikir. Lebih baik kita memperkenalkan kebaikan kita dulu kepada seseorang sebelum dia kenal nama kita supaya dia berkesan kepada kita. Kalau ini dalam bahasa kayak sales, marketing, kita kayak nyebutin produk dulu, kita nyebutin jabatan dulu, baru kita nyebutin nama misalnya supaya orang trust, ngebangun trust dulu nih. Sama kayak kita sebelum kenal CV-nya, kita jelasin dulu tentang atau kita lakuin dulu sesuatu kebaikan yang membuat orang interest. Sebelum kita jelasin saya siapa, asal dari mana, lahir tahun berapa, apalagi soal tahun lahir ya, ini agak-agak sensitif, Sarah juga nih. Lahir tahun berapa, kalau di bawah, kalau angkanya udah kelipatan kepala 3, ini udah mulai agak-agak sensitif nih. Jadi daripada kita nyebutin lahir tahun berapa, asalnya dari mana, apalagi kalau misalnya saya sebutlah pas saya mau nikah dulu. Saya orang Sumatera, mau nikahin cewek Jawa yang karakternya, culture-nya beda banget sama orang Sumatera. Dan dia pribadi juga kayak agak-agak, karena gak kenal kali ya, gimana gitu, agak-agak takutnya orang Sumatera mungkin keras, kan menurut sebagian orang Sumatera mungkin belak-belakan, to the point, ya apa adanya gitu, nggak kayak orang Jawa, Sunda yang mungkin lembut, ngomongnya pelan-pelan, nggak teriak-teriak. Kan ada kesan gitunya ya. Nah sebelum dia kenal kalau saya itu orang Sumatera, saya nunjukin dulu dong. Pas kenalan saya nggak Sumatera, saya Nyunda banget. Orang Bandung katanya. Iya. Ternyata Aceh kan ya. Jadi kayak baru ngomong itu yang ditunjukin mungkin karakter yang dia nyaman dulu. Terus kayak orangnya kayak care gitu. Orangnya tuh pengertian banget. Orangnya tuh dewasa banget, matang segala macam. Santun pas bicara. Baru setelah itu ketika saya memperkenalkan, saya tuh dari Sumatera loh, itu akan jadi excuse buat dia nggak masalah. Kenapa? Karena udah ngelihat dulu, oh iya ya kamu nggak apa-apa deh walaupun Sumatera juga karena kamu orangnya lembut, kamu orangnya santun, kamu orangnya. Jadi Allah itu memperkenalkan diri, ana rabbuk. Maksudnya apa? Rabb itu, akulah yang menciptakanmu. Akulah yang ngasih kamu rezeki. Akulah yang menjaga kamu. Akulah yang nolong kamu. Apa terjemahan dari kata Rob kalau kita breakdown, Rob itu kalau di breakdown adalah alam yajidaka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ailan fa'agna, itulah Rob. Jadi ketika Allah ngomong ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, artinya apa? Robmu tidak pernah meninggalkanmu, artinya
Dialah yang selama ini memperbaiki ciptaan pada dirimu sehingga kamu menjadi seorang sosok manusia yang ideal secara fisik. Nabi kan ideal banget secara fisik ya. Enggak berlebihan, enggak juga pas-pasan, ideal. Karena yang paling bagus itu bukan pol ya. Yang paling bagus itu tawazun. Wasatiyah kalau dalam konsep berpikir. Pas banget. Nabi bukan cowok yang paling tinggi di antara sahabat, tapi juga bukan yang paling rendah, pas. Nabi kalau jalan bukan yang paling cepat, tapi bukan yang lola, bukan yang slow banget, pas juga. Ideal banget. Nabi itu kalau bicara bukan yang paling teriak, tapi juga nggak terlalu pelan yang bikin nggak gitu-gitu amat juga sih, pas gitu. Jadi tawazun, sehingga Allah lah sebagai Rabb yang telah menciptakan kamu dalam tawazun, dalam fisik yang ideal wahai Muhammad. Allah juga yang memelihara kamu, yang nanti dijelaskan di alam yajidika yatiman dan seterusnya. Allah juga yang melindungi kamu, Allah juga yang menjaga kamu, Allah yang sayang sama kamu, Allah yang begini. Semua itu adalah bukti bahwa Allah ma wadda'aka wa ma qala. Tidak pernah ninggalin kamu, gak pernah benci sama kamu. Ini adalah ayat motivasi. Mudah-mudahan ini jadi booster yang lebih bagus daripada 1 minute booster ya. 1 minute booster kan kadang benar, kadang nggak jelas, nggak inilah ya. Tapi kalau ma wadda'aka rabbuka wa ma qala itu booster banget teman-teman. Itu mood booster banget. Caranya kita baca berulang-ulang. Kalau kita lagi kayak ngerasa kok saya hidupnya gini-gini banget ya, kok Allah nggak nolongin saya, baca lagi wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Rabbmu tuh nggak pernah ninggalin kamu, nggak pernah benci sama kamu. Kok saya kayak hidupnya nggak berhenti dari masalah ya? Kapan sih datangnya pertolongan Allah? Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tuh nggak meninggalkan kamu, nggak benci sama kamu. Pertolongan itu pasti akan Allah datangkan. Ala inna nasrallahi qarib. Bukankah pertolongan Allah sudah dekat? Kayak gitu diulang-ulang sesuai dengan masalah kita. Jadi teman-teman, itu udah kita bahas kemarin, walaupun ini ada sedikit tambahan analogi gitu. Bahwa kita berharap dengan mengulang-ulang kalimat ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, kita nggak jadi orang yang gampang putus asa, nggak jadi orang yang gampang menyerah, nggak jadi orang yang gampang patah, nggak jadi orang yang gampang kalah, nggak jadi orang yang gampang marah, gitulah ya. Kenapa jadi semua ya? Jadi intinya ayat itu harusnya menguatkan kita ketika kita lemah. Memantapkan hati kita ketika kita galau dengan pilihan hidup. Membuat kita berani ketika kita dalam keadaan takut. Ayat itulah yang kemudian diterjemahin di surat yang lain. La tahzan innallaha ma'ana. Sama aja kan? Tuhanmu gak pernah meninggalkan kamu, gak pernah benci sama kamu. Dengan kalimat jangan khawatir, karena la tahzan dalam konteks ayat itu khawatir. Jangan khawatir, Allah bersama kita. Jangan khawatir, Allah bersama kita, karena Allah gak pernah marah, gak pernah meninggalin kita. Kan gitu kan ya? Itu sebetulnya 2 atau sekian ayat yang sejenis, setipe, semakna, cuman beda redaksi. Jadi kalau kita kaman banget dengan istilah la tahzan innallaha ma'ana, coba kembangin deh kalimat itu dengan surat Ad-Duha. Apa bukti Allah tuh bersama kita? Alam yajidka yatiman fa'awa. Terus siapa yang ngasih kita perlindungan ketika kita sendiri? Kalau bukan Allah bersama kita. Wa wajadaka dhallan fahada. Terus siapa yang ngasih Nabi jalan petunjuk ketika beliau tersesat di dalam padang pasir? Kalau Allah enggak bersama kamu. Wa wajadaka ailan fa'aghna. Terus siapa yang ngasih Nabi makan ketika beliau kelaparan? Kalau Allah enggak bersama dengan beliau. Jadi la tahzan innallaha ma'ana. Arti lainnya adalah ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Itu teman-teman pemahaman dari surat Ad-Duha. Buat saya pribadi, surat Ad-Duha itu surat motivasi banget. Kalau saya lagi sedih, kalau saya lagi galau, kalau saya lagi sakit hati, kalau saya lagi sebel, kalau saya lagi boring banget, baca ayat itu sedikit banyak tergantung kita ya. Sedikit banyak akan mempengaruhi mood kita. Jadi mood lagi, jadi semangat lagi, jadi bergairah lagi, jadi optimis lagi. Itu harusnya Ad-Duha itu jadi kayak gitu. Itu baru namanya tadabbur Al-Quran. Sekarang kita pelajari gimana cara jadiin Ad-Duha itu sebagai
penyemangat bagi kita dalam masalah-masalah kita.